Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat wa nushrata ala tahsilin nafahat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatis shiqat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sama-sama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikannya berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kita mampu melangkahkan kaki kita untuk berubudiyah kepada Allah, untuk berubudiyah kepadanya, yaitu melaksanakan sholatul Jumat yang insya Allah sebentar lagi sama-sama kita laksanakan secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita semuanya biqauli fi shihah wal afiyah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam sama-sama mari kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia, yaitu baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama mari kita berucap shalawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita senantiasa istiqomah melaksanakan syariat yang diajarkan Rasulullah. Nantinya kita akan diakui umatnya, akan mendapat syafaat, mendapat pertolongan pada yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga berdirinya saya di sini selaku khatib yang tak bosan-bosannya mengajak diri khatib sendiri kepada jamaah sekalian untuk sama-sama mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berupaya melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan kita dengan tulus ikhlas meninggalkan nahyat,
meninggalkan larangan daripada larangan Allah wa Rasulih. Dengan demikian kita dicatat menjadi hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang kita tidak bisa mengisolir diri dengan tidak membutuhkan kepada orang lain. Jadi kita perlu dan butuh kepada saudara-saudara yang lain, perlu kepada teman kita, dan juga perlu kita kepada tetangga kita. Karena pepatah Arab mengatakan bahwasanya al-ittihadu yurithul quwwah. Persatuan bisa mewariskan. Persatuan bisa menjadikan suatu kekuatan. Baik itu kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Sebagaimana yang Khatib sampaikan dalam mukadimah awal, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kalian ta'aruf. Sama halnya sebagai pepatah Arab yang Khatib sampaikan tadi, yaitu untuk ittihad, untuk bersatu. Begitu juga hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita sebagai manusia, makhluk sosial yang tentunya kita tidak bisa hidup berdiri dengan sendirinya, hidup dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Tentunya kita perlu bantuan di dalam segala situasi dan kondisi. Itulah namanya makhluk sosial. Begitu juga kita di dalam bertetangga. Juga demikian, hendaknya kita kepada tetangga saling akur, saling rukun, lita'arofu, saling bersatu untuk ta'aruf. Sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sampaikan, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarithuhu. Seringkali, berulang kali, malaikat Jibril memberikan pesan kepadaku, kata Rasulullah, berpesan untuk berbuat baik
kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu, sehingga saya perkirakan, kata Rasulullah, sehingga saya sangkakan bahwasanya hidup bertetangga ini sebagaimana halnya juga saling mewarisi. Jadi kayak keluarga, kayak saudara. Sampai sedemikian rupa Rasulullah SAW memperkirakan kita hidup berdampingan bersama tetangga itu. Karena apa, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetangga ini adalah orang yang mungkin pertama kali melihat kita, menjenguk kita di saat kita sakit. Dan tentunya tetangga ini juga orang yang melihat, menengok rumah kita di saat kita bepergian. Dan tentunya tetangga ini juga tempat untuk kita manakala kita membutuhkan suatu keperluan, meminjam sesuatu, tentunya kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa orang yang dekat dengan kita? Yaitu tetangga kita. Jadi sudah selayaknya bahwasanya kita hidup berdampingan dengan tetangga ini hendaknya harus saling rukun, saling akur, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya man kana